Ayub pasal 34 ayat 1-37. Allah tidak berlaku curang. Maka berbicaralah Elihu. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, "Aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh, Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, "Hai orang dursila," kepada para bangsawan, "Hai orang fasik." Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun daripada jalannya, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara.
Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang, supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi orang banyak. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, "Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi." Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, "Ayub berbicara tanpa pengetahuan, dan perkataannya tidak mengandung pengertian." Kiranya Ayub diuji terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang-orang jahat, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah.